Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Etika Profesi yang beranggotakan Ardian Lukman Adi Chandra, Bima Setia Dimas Privani, Claresta Viani Andrea, dan Dava Abdul Haq. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kajian hukum. Baik, pengertian hukum menurut para ahli yaitu yang pertama dari Leon Daud. Menurutnya hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Menurutnya hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Lalu yang ketiga ada Profesor Mr. A.M. Myers, yaitu hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Lalu yang keempat dari Dr. C.S.T. Kancil, yaitu Kancil bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Lalu yang kelima yaitu dari R. Suroso, yang menurutnya hukum ialah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada dari JCT Simorangkir, yang diartikan hukum merupakan peraturan yang bersifat maksa dan berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang disusun oleh lembaga berwenang. Oke, next. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum. Ruang lingkup hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah dan yang kedua muamalah. Yang pertama ibadah yaitu secara etimologis kata ibadah berasal dari bahasa Arab atau al-ibadah yang merupakan masdar dari kata kerja abda ya'budu yang berarti menyembah atau mengabdi. Secara terminologis, ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf atau dewasa yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Lalu yang kedua muamalah. Secara etimologis, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mu'amalah yang berpangkal pada kata dasar amila ya'malu, amalan, yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak. Lalu secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amilah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara individu dalam keluarga maupun bermasyarakat. Oke, selanjutnya. Oke, jenis-jenis hukum. Yang pertama yaitu ada hukum pidana. Hukum pidana adalah hak untuk mengelola hubungan antara kompartemen hukum dalam hal tindakan yang diperlakukan dan dilarang oleh undang-undang, dan untuk melakukan sanksi dalam bentuk kebetulan dan atau agar pelanggaran. Lalu yang kedua ada hukum perdata. Hukum perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu di masyarakat dengan saluran tertentu. Lalu yang terakhir ada hukum acara. Untuk hukum material, hukum peristiwa diperlakukan atau sering disebutkan sebagai hak formal. Acara ACT adalah ketentuan yang diatur seperti dan wewenang untuk menegakkan hukum material sehubungan dengan cedera pada hukum material. Tanpa hukum peristiwa yang jelas dan tepat, pihak berwenang akan menegakkan hukum material akan sulit untuk mempertahankan hukum material. Oke, next. Tujuan dibuatnya aturan. Tujuan dibuatnya aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.
Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Peraturan juga dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban antara manusia dapat tercipta masyarakat yang teratur. Definisi kesehatan. Definisi kesehatan menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Mengacu pada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hukum kesehatan menurut Van der Megen dan Linen. Menurut Van der Megen, mengungkapkan bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai perilaku sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sedangkan menurut Linen, berpendapat bahwa hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmunya. Ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis, tetapi juga jurisprudensi, traktat, konvensi, doktrin, konsensus, dan pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum tertulis, traktat, konvensi, atau jurisprudensi mempunyai kekuatan hukum mengikat, the binding authority. Tetapi doktrin, konsensus, atau pendapat para ahli tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam melaksanakan wewenang, yaitu menentukan hukum baru. Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan salah satu dari hak asasi manusia, di mana pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 dan 28H dan pasal 34 UUD NKRI 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara atas penyelenggaraan kesehatan dan mewajibkan pemerintah untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya ada fungsi hukum kesehatan. Secara mendasar ada fungsi hukum kesehatan itu ada 5. Yang pertama ada pemberian hak. Pemberian hak ini bisa untuk tenaga kesehatan, hak untuk mengobati pasien, dan untuk pasien hak mendapat pengobatan. Yang kedua ada penyediaan perlindungan. Penyediaan perlindungan di dalam hukum, dengan adanya hukum kesehatan berarti ada perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan juga pasien. Yang ketiga ada peningkatan kesehatan. Dengan adanya hukum dapat membantu menjadi titik acuan untuk peningkatan kesehatan. Yang keempat ada pembiayaan kesehatan. Dan yang kelima penilaian terhadap kualitas dan kuantitas dalam pemeliharaan kesehatan. Lanjut. Selanjutnya ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai fisioterapis. Ada 2. Yang pertama ada aturan yang dulu, aturan yang lama. Itu ada dari Kemenkes nomor 517 tahun 2008 mengenai standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Baru ada Kemenkes nomor 778 tahun 2008 mengenai pedoman pelayanan kesehatan di sarana kesehatan. Lalu ada Kemenkes nomor 376 tahun 2007 mengenai standar profesi fisioterapi. Lalu ada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 4 tahun 2004 mengenai jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013. Itu mengenai penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Tapi dari semua aturan lama itu dibuat juga aturan pengganti yang baru, yaitu Permenkes nomor 65 tahun 2015 mengenai standar pelayanan fisioterapi. Lanjut.
Oke, yang berikutnya yaitu hukum atau undang-undang yang berlaku dengan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu dari hak asasi manusia, di mana pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain UUD 1945, dasar hukum yang mengatur tentang kesehatan ada undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain-lain. Next. Contoh undang-undang yang mengatur tentang kesehatan. Ada yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, isinya tentang kesehatan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang ini juga menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Berikutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Berikutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Dan masih banyak undang-undang yang lainnya lagi tentang kesehatan. Next. Slide berikutnya. Hukum dasar setiap tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan mempunyai aturan khususnya masing-masing. Berikut salah satu contoh dasar hukum setiap tenaga kesehatan berdasarkan kelompokannya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Yang pertama ada tenaga medis, contohnya seperti dokter dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, isinya tentang praktik kedokteran. Yang kedua, tenaga psikologi klinis. Psikolog klinis dengan salah satu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Lalu ada tenaga keperawatan, berbagai jenis perawat dengan salah satu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Lalu tenaga kebidanan, bidan dengan salah satu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Lalu ada tenaga kefarmasian, contoh apoteker dengan salah satu dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Lalu ada tenaga medis yang lain. Next. Kajian hukum kesehatan. Salah satu contohnya yaitu kajian hukum terhadap tindakan malapraktek medis. Saya ambil contoh kutipan dalam buku yang berjudul Hukum Kesehatan, beberapa isu kajian. Isinya yaitu tentang dalam hukum positif Indonesia yang berlaku tidak dikenal istilah isinya tentang malpraktek atau kesalahan atau kelalaian dokter. Untuk isi bisa dibaca di slide PowerPoint. Slide selanjutnya, next. Ya, berikutnya ada daftar pustaka, sumber-sumber dari isi PowerPoint yang sudah kami jelaskan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kalau apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.